ini saatnya kita memberikan ranking kepada jersey-jersey kandang klub Super League musim ini. Langsung aja kita mulai dari klub sesuai abjad lah ya, biar lebih enak ya. Jadi kita mulai dari Arema FC. Nah ini nih. Mana menurut kalian nih guys? Kalau menurut gua ini agak terlalu males ya. Kayak nggak jelas banget. Kombinasi biru kuning juga enggak banget. Kenapa sih Arema kok demen banget pakai kuning? Tuh. Enggak banget men, kombinasinya terlalu polos, terlalu aduh. Langsung aja lah kita nilai. Gue udah tahu gue harus ngasih apa ini ke dia. Arema logonya kita langsung aja Arema kita kasih nilai di di D. Sorry ya Aremania, tapi emang jersey klub lo yang ini enggak banget sih men. Ini salah satu yang paling bagus sih menurut gua, kerahnya ya bagus ya, agak unik lah. Tapi enggak sih, enggak. Biasanya Arema produksi jersey yang menarik, tapi musim ini enggak. Next adalah Bali United. Nah ini nih Bali United dengan mengandalkan detail-detailnya ya, dan produksi specs ya dia sekarang ya. Produksi aparel lokal yang sangat besar. Nah ini lucu nih, ada detail-detail kayak gini nih, detail-detail barong ya. Tuh lucu, bagus. Di kerahnya juga ada detail-detail kayak gini. Kerahnya juga cukup bagus. Kita lihat yang lain. Tuh kan. Tuh kita lihat tuh. Ya. Bagus sih, tapi ada satu hal sih yang gua nggak suka ya. Yaitu kembali lagi terlalu banyak sponsor seperti biasa. Bali United sponsornya gila-gilaan. Gue tahu emang perlu duit, tapi gila-gilaan banget sih. Dari atas sampai bawah gile lo. Di bahu ada, di dada kanan ada 2, di dada tengah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, buset banyak banget. Mungkin kalau polosan bagus ya, tapi kan kita nggak bahas itu. Kita bahas yang kita lihat sekarang. Langsung aja kita kasih Bali United di B deh. Kalau menurut gue B. Bali United. Soalnya bagus tadi detail-detailnya, ada barong-barongnya gitu, lokal banget. Lucu sih. Tapi ya cukup aja di B kayaknya. Berikutnya adalah Bayangkara FC nih, Bayangkara. Oh my god, warnanya tuh warna kuning-kuning gitu ya. Nggak tahu nih, ini jangan pada marah, tapi warnanya tuh aduh, kombinasinya sama hitam jadi nggak keluar gitu loh. Terus ini juga apa, sponsornya kecil banget, jadi kayak kagak niat gitu. Tuh yang di belakang juga sponsornya kecil, kayak nggak di layout dengan baik. Wah, warnanya ya ada detail-detail motif-motif ya, mungkin khas Lampung, tapi tuh ya ampun, enggak sih. Oke, langsung aja kita nilai. Bayangkara lo gua taruh di sama Arema. Aduh, jelek jersey lu, jelek jersey lu, Bayangkara jelek. Jelek. Berikutnya adalah Borneo FC. Ini juga specs juga nih Borneo nih. Tuh, dia pakai yang kayak motif di tengah gitu kayak PSG. Warnanya kombinasinya agak unik juga nih, orange dan merah marun dengan detail-detail kayak apa ya gini ya, zigzag gitu tuh, gerigi. Tuh bagus kan, kalau dia bagus tuh walaupun cuma 1, tapi bagus gitu loh layoutnya tuh. Sponsornya, warnanya juga bagus, ada detail di leher-leher gini. Kita lihat lagi ke dalamnya nih, detailnya kayak gimana nih.
Tuh kita bisa lihat kan tuh detail-detailnya tuh di leher, di tangan tuh kayak ada pesutnya gitu loh. Wah, identity banget. keren, menarik sekali. Tuh bagus, kombinasinya berani dia warnanya ya. Borneo banget tapi asik gitu loh. Oke, karena desainnya begitu, kita kasih di B sih. B. Specs sejauh ini 2 specs kita taruh di B. Iya enggak, Bali United sama Borneo. Klub berikutnya adalah Dewa United. Dewa United ya. Bagus ini font jersinya, font di belakangnya bagus, menarik. Aduh, tapi itu lihat tuh. Perpaduan warnanya hitam, emas. Nih lihat tuh. Apa sponsornya? Kayak asal tempel, coy. Ini nih klub kaya nih kayak gini jersinya. Wah, udahlah. Langsung kita nilai. Dar, langsung kita taruh di D aja. Sesuai sama namanya. Dewa United kita taruh di D. Jelek. Apaan kayak gitu jersey? Berikutnya adalah Madura United. Ya, Madura United seperti biasa ya. Selalu dengan motif khasnya, khas Madura, merah putih. Tapi musim ini agak beda nih. Dia ngasih ada kayak garis hitam di bagian merah-merahnya di listnya, jadi negesin gitu loh, biar lebih tegas. Bagus sih, nggak membosankan ya. Dan juga penempatan sponsornya juga bagus nih, nggak tiban-tibanan, bagus dia. Lumayan lah, tuh bagus loh, lumayan lah. Pakai sama lulinya, bagus tuh. Ya kan, rapih kan, nggak asal tempel. Sponsornya juga, bajunya juga tuh keren loh, bagus lah tuh. Strip hitamnya tambah bikin tegas gitu. Oke, langsung kita nilai. Madura United lo gue kasih di B. Wah, selamat ya. Nggak langsung dapat di B ya Madura. Oke lah, boleh lah lo, dengan desain yang sedikit lebih beda dari musim lalu, bolehlah di B. Berikutnya ada Malut United FC. Malut United ini juga hasil kerja sama Specs ya. Tuh Specs, tuh dia ada detail-detail juga di lengan. Tapi nggak tahu kenapa ya, terlalu, emang dia maunya simple gitu kan, putih merah gitu. Bagusan musim lalu serius jersinya. Nih kan. Aduh. Oke, langsung aja kita nilai lah Malut. Kita kasih di C aja. No. Tadi mau gue taruh di B, tapi terlalu biasa, men. Kurang menarik. Jadi kita taruh di C aja langsung. Malut United. Berikutnya adalah Persebaya Surabaya. Ini agak bagus sih menurut gue. Agak menarik tuh jersinya. Tuh ya. Ini detailnya nih. Jersinya nih. Tuh. Hijau dengan hijau muda. Nah, bagus sih, ada strip merah dikit. Oke lah. Tapi menurut gue kenapa bagusan yang pramusim ya? Yang kayak gini nih. Nih tuh. Nih, yang kayak gini nih. Yang kayak waktu dia Pak tuh, yang ada ijo-ijonya ini nih, tuh cakep kan, tuh keren kan, asik, blok-blok kuning gitu, jadi warnanya tuh kontras banget, mencolok banget. Sementara kalau yang sekarang ini kayak bagus, tapi flat banget nggak sih guys? Tuh flat banget nggak sih rasanya? Bagus sih,
Kalau dilihat lama-lama sih bagus ya. Kalau dilihat makin lama makin asik lah. Oke, langsung kita kasih Persebaya di A. Kalau menurut gua sih worth to buy lah. Boleh lah kalau mau beli, boleh lah. Bagus lah. Lama-lama pertama tuh gue sukanya yang pramusim, tapi pas tadi dilihat-lihat boleh juga, keren juga. Berikutnya adalah juara bertahan Persib yang musim ini mulai pakai Kelme. Tuh, oke sih. Tuh pakai kerah juga dia. Klasik ya. Oh, logo di tengah gini. Bagus sih. Tapi bagus sih. Sama kayak Persebaya ya. Kelihatannya simple, kelihatannya ya udahlah gitu. Tapi lama-lama kalau dilihat, apalagi kalau pemainnya pakai, warnanya bagus sih. Bentuknya jatuhnya bagus dan kerahnya kayaknya kualitasnya lebih bagus daripada kerah yang tadi dipakai sama Malut United. Nih kita lihat nih. Kalau ada shot lebih dekatnya. Nih kita lihat nih. Tuh kan Tom Haye itu pakai tuh kayak lebih bagus gitu kerahnya, bentuknya bagusan ini sih daripada Specs. Daripada Kelme dibandingin Specs ya. Kalau kita lihat ya, kalau di pertandingan kita nggak tahu, jadi ya kalau setelah kita melihat, jadi kita langsung aja kasih di A. Kalau gue bagus ini, lumayan bagus. Kalau mau beli juga boleh lah. Keren Persib. Bagus. Berikutnya adalah Persija Jakarta. Nih waktu kemarin di Instagramnya Good Time Sport, gue sempat upload mereka itu, gue bilang kayak bungkusnya gudang garam internasional. Dibully gue. Dibilangnya kalau nggak Persija nggak ini, nyari duit, nyari views. Dapat duit dari mana sih di Instagram? Kagak ada cuy. Ini gue bener aja, tapi gue bilang in a good way ya. Kalau menurut gue nih, in a good way. Tuh warnanya tuh merah dan emasnya, entah kenapa tuh cocok malahan menurut gue. Sama tuh kerah-kerah gaya klasik gini. Terus juga detail-detailnya bagus. Emang ya, Super League saat ini jersinya banyak kan jagoin ke detail-detail di fabriknya gitu ya. Tuh bagus. Di kerahnya ini ada 1928 ini yang unik banget nih, yang berani banget menurut gua nih. Tapi kayaknya sih lebih bagus kalau emang full ada sponsor gini. Karena kalau enggak ntar kosong banget, jadi kayak baju olahraga, baju jogging, kayak baju jogging gitu loh. Nggak jelas banget. Tapi kalau kayak gini nih asik gitu loh, lebih penuh. Tuh lebih kelihatan apa kalau lagi ada name setnya di tengah nih. Keren kalau menurut gue sih. Bagus ini, modern banget. Walaupun pakai kerah klasik, tapi stylenya modern banget. Langsung kita kasih. Walaupun gitu, apakah segitu kerennya? Menurut gue sih enggak. Jadi kita kasih sama-sama di A nih. Jadi sama Persib, Persebaya, Persija dapat di ranking A. Lanjut berikutnya adalah Persijap Jepara. Ini jersey yang menurut gue salah satu yang bagus ya menurut gue. Cara layout jersey yang sangat bagus. Jadi kayak sponsornya ini nih, Oasis Water, lalu ada beberapa sponsor kanan kiri tengah. Ini bagus sih. Jadi kelihatan seperti klub luar negeri yang manfaatin space dengan sangat baik ya. Tadi juga kalau kita lihat di jersinya Arema gitu, walaupun cuma satu juga tapi kayak kosong gitu rasanya. Sementara kalau ini tuh rasanya tuh kayak pas gitu, tepat gitu. Apalagi tadi kita bandingin sama Bayangkara, cuma satu di tengah tapi kecil banget, kayak nggak niat gitu loh. Tapi ini kayak pas gitu, dari warnanya, dari kombinasi sama kerahnya, sama sponsor-sponsornya tuh kayak pas aja gitu, enak aja gitu ngeliatnya. Wah, oke. Langsung nggak pakai berlama-lama, langsung kita kasih penilaian, yaitu kita sejajarkan mereka nih, sama juga nih. Yang per dapet tuh di A juga dia.
Karena menurut gue bagus sih Persijap. Jersinya salah satu yang menarik banget ya, walaupun nggak revolusioner banget lah secara desain, tapi secara layoutnya, secara bentuk keseluruhannya tuh oke, boleh. Berikutnya adalah Persik Kediri. Nih kita lihat Persik Kediri. Dia mau gaya-gaya pinstripe tapi pakai motif gitu, garis-garis tipis-tipis pakai motif. Terus juga di kerahnya juga dia pakai kerah, nggak ada kerah gininya ya, nggak ada kerahnya, jadi kayak ya yang bulat atau V gitu aja sedikit ada. Coba kita lihat di foto lain deh, kita cek di foto lain nih. Karena nih tuh ya kayak gini nih. Komentarnya gimana ya? Lazy. Lihat nih, ini kelas nggak? Kelas. Ini lazy, malas banget. Nih kita lihat lagi nih, kita banding itu. Ampun, no. Ya walaupun ininya menarik, no. Tahu gue maksudnya, cuman no. Sorry Persik, gagal merebut hati. Jadi Persik kita taruh di C saja. No. Tidak. Kurang. Karena Persik kemarin padahal jersinya menarik loh. Cuman kenapa musim ini kayak males banget gitu desainnya. Berikutnya adalah Persis Solo. Ini Persis Solo juga coba sesuatu yang baru menurut gua. Dia kita lihat dari kerahnya tuh. Nih, kerahnya tuh mau ala-ala Liverpool ya dia ya. Ada garis kuningnya gitu di tengah. Atau terus ada kayak tuh garis-garis motif-motif detail-detail gini. Terus juga ada kayak garis-garis emas di sini nih. Tapi entah kenapa kurang gimana gitu. Ya udah aja gitu. Padahal lebih bagus daripada musim-musim lalu loh. Cuman kayak ada yang kurang gitu. Apakah gara-gara sponsor nih kan? Ini yang gue maksud, layout jersey itu berpengaruh gitu loh. Lihat tuh. Ini maksudnya biar ntar ada sponsor yang lain, tapi kan kurs coy. Kurs. Langsung aja deh kita nilai. Kurs. Walaupun kurs, tapi ada beberapa hal yang baru yang dia coba. Jadi ya gue taruh di B aja deh. Biasa aja. Kalau dia layout lebih bagus lagi mungkin bisa di A, tapi enggak lah. Di B aja. Nah berikutnya nih Persita Tangerang. Ini salah satu jersey yang menurut gue mencuri perhatian banget ya. Clean tuh. Dia nggak pakai warna kuning, dia nggak pakai lagi warna-warna ungu-ungu janda gitu, tapi dia pakai kayak ungu-ungu gelap dipadu dengan emas gini nih, logo emas, sponsor emas, layout sponsornya rapih, dibuat gini nih tuh. Aduh, bagus sih, serius bagus. Ini dipakai untuk pergi juga, dipakai untuk nongkrong juga saik ini jersey ini. Keren sih. Coba kita lihat dari gambar yang lain. Dari gambar yang mungkin lebih detail. Nah, ini nih kita lihat tuh. Oke sih. Tuh, garis-garisnya juga nggak yang maksa banget macem-macem, tapi tuh. Keren cuy, keren. Oke, langsung kita kasih penilaian. Jadi karena gue suka banget dengan desain yang barusan, Persita lu menggambarkan jersey yang modern, desain yang modern, baru, slick banget, beda daripada yang lain, pemilihan warna yang pas. Jadi lu gue kasih di tier S, klub pertama sejauh ini yang bisa ada di tier S. Mantap, Persita Tangerang, keren. Berikutnya adalah PSBS Biak. Kalau musim lalu kan dia kan lebih dominannya tuh warna biru turquoise ya.
turquoise dia, jadi biru laut gitu, warna biru laut. Tapi sekarang dibalik nih, putih jadi dominannya, dipaduin sama biru turquoise, masih kayak biru kayak gitu juga ya. Tuh warnanya asik sih. Ini detail-detailnya enak nih. Terus bajunya bagus, kalau walaupun kosong juga keren sih. Boleh lah nih PSBS Biak nih. Tuh warnanya juga cakep banget. Asik, boleh lah, walaupun klubnya lagi kagak jelas, tapi jersinya boleh lah. Jadi kita taruh di B, karena boleh lah. Di B, PSBS Biak. Oke juga sih, perpaduan warnanya juga oke. Ya, semoga aja lah mainnya tambah oke musim ini ya enggak. Terus ada PSIM Yogyakarta nih. Ini klub yang lagi jadi kuda hitam nih saat ini nih. Kalau gue bilang ya, ini juga salah satu jersey yang bagus banget di lapangan. Tuh, kelihatannya keren banget tuh. Warna biru dipadu dengan silver, apa ya, abu-abu silver gini, ada warna gold kuning gold gini, lehernya juga tuh, kerahnya juga pilihannya kayak gitu. Keren banget sih di lapangan. Nggak tahu kenapa gue suka banget aja. Penempatan sponsornya tuh asik banget coy, tuh asik, boleh loh. Kalau gue sih gue suka ya. Ini tuh apa, Apex dia aparelnya, keren sih, keren tuh asik, kelihatannya tuh gagah gitu, sangar gitu. Apalagi ini di bahunya ini kayak shield gitu loh, kayak tameng gitu kan di bahunya tuh. Asik. Oke, langsung kita nilai. Karena bagus, PSIM, lu gua taruh di tier. Mana ini logonya nggak keluar? Nah, ini dia. Karena lu bagus, gua taruh di tier S. PSIM, selain performance di lapangannya lagi bagus, tapi jersinya juga bagus. Mungkin karena jersinya bagus, pemainnya jadi pede mainnya. Mungkin karena menurut gue jersey juga jadi salah satu apa ya, pengaruh gitu loh. Kalau jersinya bagus, prestasinya pasti bakal lebih bagus lagi, men. Berikutnya ada salah satu klub yang nggak usah pakai banyak omong lagi, dinobatkan mungkin ya salah satu yang paling wow musim ini, yaitu PSM Makassar. Lihat dong tuh, oh my god, clean sekali tuh merahnya. Wow, logonya juga modern, Hondanya logonya juga bagus tuh, Bale keren, Adidas, Astra. Wah, nggak terlalu menye kebanyakan sponsor, tapi Adidas cuy mahal. Kita lihat ini, kita lihat di lapangannya gimana yuk. Nah ini nih, tuh di lapangannya nih kayak gini nih. Warnanya tuh bukan khas merah PSM seperti biasanya ya. Biasanya kan merah menyala gitu loh. Ini tuh merahnya merah marun pilihannya, tapi cakep banget. Di lapangannya tuh cakep banget tuh. Tuh, kelas banget. Tuh, keren. Tuh, keren banget cuy. Simple tapi berkelas ya, walau bagaimanapun ya. 3 garis itu emang ngaruh banget ya sama pendapat kita. Apa ya, tiba-tiba kita lihat keren banget tuh. Lihat tuh komen-komennya. Vibes Eropa. Keren banget jersinya. Gimana Gamarana jersina, kan tuh semuanya tuh ngomongin jersey tuh gokil, karena emang segitu bagusnya dan segitu menariknya. Ini sih salah satu jersey yang wajib kalian beli untuk musim ini. Jadi kalau dengan begitu kita berikan dia tempat di S tier. Keren. Nah, PSM di S. Keren loh. Serius, keren. Dan yang terakhir adalah Semen Padang. Nah, Semen Padang nih menarik juga nih jersinya kalau gue lihat-lihat nih.
dengan merah menyala khas semen Padangnya, terus kerahnya nih ada detail-detailnya. Ini gue kira semen Padang tuh begitu-begitu aja, tapi musim ini tuh asik gitu kelihatannya. Gede tulisan semen Padang di dadanya tuh sebagai sponsor ya kan, kelihatannya tuh makin kayak bagus gitu loh. Terus kita lihat yang lain deh, tuh asik, simple tapi bagus, menarik gitu loh. Tuh ya kan, nggak males gitu, nggak males, bagus tuh. Kerah-kerahnya nih kayaknya ini motif-motif khas Padang Sumatera Barat gitu deh. Tuh, nggak males gitu loh, nggak bikin ya gitu-gitu doang, tapi tetap ada khasnya gitu loh. Keren sih. Bagus, serius, bagus. Kayaknya kalau gue supporter semen Padang sih oke lah nih beli ini nih. Asik. Langsung kita kasih penilaian. Bagus memang, tapi apakah kita mau beli? Tidak juga. Jadi kita taruh di B saja. Bagus. Menarik. Tapi ya, apakah kita mau beli? Belum tentu juga sih. Dan inilah ranking 18 klub Super League Indonesia jersey-jersinya menurut Good Time Sports. Jadi yang tier S itu ada 3 klub, Persita, PSIM, dan PSM Makassar. Lalu tier A ada Persebaya, Persib Bandung, Persija, dan Persijap. Lalu tier B, Bali United, Borneo FC, Madura United, Persis Solo, PSBS Biak, dan Semen Padang FC. Lalu yang di zona-zona agak kurang itu ada C ya, Malut United dan Persik, yang nggak jelek-jelek banget tapi kayak males aja bikin jersey. Tapi yang di D ini yang jadi masalah, buruk sekali, ya, kurang banget menurut gua, yaitu Arema FC, Bayangkara FC, dan Dewa United. Harusnya klub-klub ini kan sedang mencari hati para supporternya kembali ya. Harusnya tuh dari jersey tuh bisa jadi alatnya, bisa jadi toolsnya tuh. Kayak tadi kan PSM kan, dengan jersey yang bagus orang-orang tuh pada nanya, pengen punya, mau dia supporter PSM atau bukan, pengen gitu loh. Tapi ini tidak dimanfaatkan, padahal jersey itu adalah perwakilan atau image yang terdekat supporter dan klub. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalian setuju nggak sama ranking kami? Atau kalian juga punya ranking sendiri? Langsung aja tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Pendapat kalian apa? Klub apa yang bagus? Atau nggak setuju dengan ranking kami? Atau kalian malah sepakat? Atau malah banyakan yang jelek-jelek? Atau malah, oh ini bagus, harusnya ini, harusnya itu, harusnya. Langsung aja tulis di kolom komentar. Karena ini pendapat kami, ini opini kami, bukannya mau ngejelek-jelekin atau bagaimana, tapi kami emang demen aja bahas-bahas jersey yang bagus yang mana, bahas-bahas juga mana yang kurang bagus. Mungkin musim depan akan diperbaiki dan lebih bagus lagi jersey-jersinya. Kalau jersinya bagus kan kita juga yang happy man. Nonton di video keren, nonton di TV asik gitu, pengen punya jersinya deh. Klub jadi makin kaya, supporter juga jadi pengen beli jersey yang original, jadi semuanya diuntungin. Oke, itu aja video untuk kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.